يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهمنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa namanya? Haji Irsan Pasar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa Bapak Haji Agus Subandrio Mata'anallahu Bidul Hayati, Profesor Himawan Bapak Haji Irsan Sibuan Pasar Ibu, Bapak Rangkuti, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar At-Tarabulsi. Juga kita niatkan jamaah yang kurang sehat, semoga jangan penyakitnya disehatkan, disembuhkan, panjang umur, segala hajatnya Allah kabulkan, anak-anak yang saleh dan salehah, rumah tangganya tambah harmonis, rumah tangganya menghantar kita kepada ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki
bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah semoga sehat selalu, penuh dengan keberkahan. Besok kita 17 Agustus ya, hari Minggu ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Buat kita hikmahnya harus merdeka dari kemalasan, merdeka dari hubud dunia, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kesyirikan ya. Harus keluar kita dari zona-zona yang dilarang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kata Wasan Imin halaman 41 ya. Wa minal jaizi ya, yang tengah-tengah itu wa minal jaiz. Jadi qad takallamna wa tahaddatsna anillah. Kita telah berbicara tentang Allah, tentang sifat yang wajib bagi Allah ya. Kemudian yang kedua, sifat yang mustahil bagi Allah ya. Sekarang kita masuk kepada sifat yang jaiz bagi Allah. Artinya Allah boleh saja menciptakan kita, Allah kagak ciptain kita ya. Allah ciptakan neraka, Allah nggak ciptakan surga, boleh. Itu hak prerogatif Allah. Ketika seorang hamba yang taat, dia melakukan kebaikan ya, kalau Allah tidak memberikan pahala kepadanya, itu melanggar ya kode etik Allah sebagai ya yang zat tidak pernah ingkar janji ya. Jadi jaiz, Allah boleh kasih, boleh kagak ya. Tapi ketika Allah tidak memberikan pahala kepada yang muti', pada yang bertakwa, berarti Allah menyalahi janjinya. Orang melakukan kesalahan ya, Allah harus kasih dia siksa ya, karena Allah punya wa'id, punya janji dan ancaman. Ini yang kita bahas seputar jaiz. Nanti ada jaiz secara akliyah, secara akal ya. Wa minal jaizi fi haqqihi ta'ala khalqul khairi wasyarri. Di antara hal-hal yang jaiz bagi Allah ya, khalqul khairi wasyarri. Allah boleh menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan ya. Wala yakunu dzalika minhu qabihan. Asalnya wala yakunu dzalika qabihan minhu. Qabihan jadi khabarnya yakunu. Dan hal itu ketika Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan, itu bukanlah sesuatu yang qabih bagi Allah. Allah ciptakan yang hak,
Allah ciptakan yang batil. Tinggal kitanya nih mau pilih yang mana kan gitu. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Ya, itu tidak menjadi sebuah kejelekan bagi Allah. Allah kenapa sih ciptain neraka? Kan neraka serem. Allah kenapa sih menciptakan ada yang hal batil? Kan agak baik. Ya, kan? Seperti itu katanya la yakunu dzalika qabihan minhu. Ya, tidak menjadi sisi buruknya Allah menciptakan yang baik, menciptakan yang buruk. Boleh Allah ciptakan keduanya. Buat kita Allah yang kasih ilmu, dikasih akal, dikasih nur, dikasih cahaya, dikasih bimbingan, ya, dikasih dua jalan, jalan yang surga atau neraka, ya, yang kita pilih dah. Khilafan li ba'dil mubtadi'ah. Hal ini berseberangan, berbeda pendapat dengan pendapat sebagian orang-orang yang ahli bid'ah. Li'annahu ta'ala fa'ilun mukhtarun. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'il, Allah yang melakukan. Mukhtar, Allah yang memilih. Ya, Allah pilih. Allah menciptakan apa nih? Kita sadarkan semua yang ada di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Man khalaqas samawati Allah. Wa man khalaqal arda Allah. Wa man khalaqa fihima. Siapa yang menciptakan yang apa yang ada di dalam dua-duanya? Allah. Maka boleh bagi Allah menciptakan hal yang jelek, menciptakan hal yang baik, dan itu tidak menjadi jelek bagi Allah. Katanya Allah fa'ilun mukhtarun. Lalu Allah yatasarrafu. Allah melakukan yatasarraf, punya kuasa untuk bertindak fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Kayak sekarang Pak Prabowo, dia mau lagu apa kak yang di masanya dia sekarang. Yang penting jangan menyalahi aturan-aturan yang nggak sepatesnya. Nah, ini Allah juga, kalau ada orang berbuat baik Allah kagak kasih pahala, Allah keluar dari kriteria Allahnya itu. Presiden kalau kagak jalan di jalurnya, ini presiden kagak benar nih. Ya, gitu. Jadi yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Allah berkuasa untuk bersikap, ya, bertindak sesuai yang Allah kehendaki. Namanya juga Allah penguasa segala-galanya. Wa rubbama yakunu syai'u hasanan fi nafsihi. Terkadang sesuatu itu dianggap baik, ya, fi nafsihi, di dalam dirinya, ya. Wa in khafiya alaina hasanuhu. Meskipun khafiya, tersembunyi, alaina, kepada kita apanya? Hasanuhu, kebaikannya, ya. Wa adatnahu syarran, dan kita menganggapnya itu sebuah keburukan. Ya, kita banyak seperti itu tuh, apalagi kalau hatinya sakit, belum apa-apa ngeliat orang lain melakukan sesuatu udah jelek aja di sini, sudah suudzon. Ya, nggak boleh, apalagi sama Allah. Ya. Al-anna syarra yakunu syarran binisbati ilaina. Sesungguhnya yang namanya keburukan itu yaitu keburukan jika disandarkan kepada kita, gitu, ya. Walidzalik nu'akhidhu bikasbihi. Oleh karena itu kita nanti akan nu'akhid, akhadha yu'akhidhu. Beda dengan akhadha ya'khudhu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah nanti.
bikasbihi, dengan upaya perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, ada A, ada B, A cakep, A B, kan semuanya ada nilainya, juga semuanya juga ada sanksinya, juga ada hikmahnya gitu. Wa mukhalafatin nahi anhu, dan ya Allah juga akan menyiksa, meminta pertanggungjawaban pada yang mukhalafatin nahi, pada yang mengingkari larangan Allah. Kata Allah jangan zina, kita zina, harus apa? Disiksa oleh Allah, gitu ya. Wa yakunu fi'luhu minna qabihan, ya. Nah, dan perbuatan itu, perbuatan yang buruk itu yang berasal dari kita itu qabihan, itu dianggap buruk, ya. Jadi apa-apa jamaah selalu ya, kalau hal-hal kesempurnaan itu kita nisbatan kepada Allah. Kalau keburukan nama diri kita dah, kelemahan kita, kekurangan kita, kelalaian kita. Kalau suatu saat Allah kasih kita keberhasilan apa aja, dari sisi bisnisnya lancar, ya, dari sisi ibadahnya Allah kasih enak, lancar, itu lagi-lagi bukan karena kita, bukan. Itu karena kebaikan Allah. Ini harus disadari itu. Kalau kagak kita nanti magrur, sombong, ujub, takabur. Itu Allah kasih nikmat, sehat badannya, akhirnya ngajinya bisa datang ke majelis ilmu. Allah kasih nikmat pikirannya, ngomongnya enak, bagus, sama istrinya sabar, itu nikmat juga. Ya, segala sesuatu ketika kita mendapatkan injazan kabiran, prestasi besar, kita jangan pernah menisbatkan kepada diri kita. Semua karena kebaikan Allah. Bukan lagi. Nah, emang kita siapa sih? Anggap besar. Saya nih mantan direktur. Saya nih profesor. Ya, itu semua titipan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Profesor, ilmuwan, hanya sedikit yang Allah kasih ilmu. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Terus sekarang kita punya jabatan ini, punya harta itu, banyak lah. Itu apa? Semuanya kagak lepas dari kebaikan Allah, gitu ya. Ini akhlak yang jaga. Jadi wa yakunu fi'luhu minna qabihan. Perbuatan yang buruk itu kalau dasarnya dari kita ya jelek gitu. Wa amma bin nisbati ilaihi ta'ala fala yuqal. Tapi jika disisikan kepada Allah, jangan kita mengatakan inna syai'al fulaniyya khairun wa syai'al fulaniyya syarrun. Sesungguhnya sesuatu yang si fulan ini bagus dan sesuatu yang si fulan ini buruk, ya. Kenapa? Li'annahu subhanahu la yantaqiu bisyai'in, katanya, wa la yatadurru min syai'in. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kemanfaatan sedikit pun. Ya. Dan Allah tidak apa? La yatadarru, tidak kata dirugikan juga sedikit pun kagak. Jamaah nih kagak ada yang salat subuh semuanya, emang Allah rugi? Kagak. Ya, jamaah Allah sudah kasih Al-Quran, kagak pada baca Quran, Allah rugi? Lah kagak. Jamaah dikasih, kalau pengen diampuni dosanya baca istighfar, kita kagak baca istighfar, Allah rugi? Lah kagak. Kita malah butuh untuk mentadhir diri kita dengan sarana istighfar, gitu, ya. Jadi kita katanya Allah
binisbahnya kepada Allah, jangan mengatakan seseorang ini jelek, ini bagus, ya. Jangan mengatakan begitu kepada Allah, karena Allah kagak ngambil sedikit pun kemanfaatan kebaikan dari kita. Imin sedekah terus sama Allah, sedekah sama manusia maksudnya. Buat Allah apa? Kagak ada. Ana ghaniyun wa antumul fuqara. Saya mah kaya, sakaya-kaya, sepenguasa-penguasanya. Ya, kita lah yang fuqara. Fuqara di sini artinya bukan makna fuqara. Kita yang perlu kepada Allah. Fakir, Anda fakir. Ada bahasa makom dalam tasawuf, fakir, ada orang yang butuh kepada Allah. Semua kita butuh kepada Allah, ya. Maka kita tunjukkan dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, selalu minta dibimbing, ya, jalan yang lurus, jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Berarti di sini ada contoh-contoh teladan, ada orang-orang sukses yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Tapi juga ada orang-orang yang waladhdallin, maghdub, waladhdallin, dibenci Allah, sesat, kerjaannya jelek-jelek aja ada. Nah, kita mengambil pelajaran dari tafsir Al-Fatihah, disuruh untuk duduk bareng berteman dengan orang-orang yang baik-baik, ya. Taib. Wa aidan innahu katsirun ma yaqsharu fil kaun. Nah, terjadi juga tuh banyak sekali, ya, di alam kaun, alam, di alam ini terjadi hal yang jelek-jelek. Kalau terjadi yang jelek-jelek, jangan dinisbahkan kepada Allah. Atau ada yang membakar hutan, kan perbuatan jelek itu. Ya, itu jangan dinisbahkan kepada Allah. Nah, itu pada zaharal fasad, ya, gara-gara tangan kita manusia, ya. Falau kana bi ghairi khalqihi, ya, jika itu bukan ciptaan Allah, wa iradatihi, dan keinginan Allah Ta'ala, lazima an yaqa'a katsirun fi mulki laisa bi khalqi laisa yakhluquhu. Katanya, jika itu bukan ciptaan Allah, bukan karena keinginan Allah Ta'ala, lazima, pasti itu ayyaqa katsirun, akan terjadi banyak, ya, di dalam kekuasaannya, laisa yakhluqu, tanpa dia ciptakan, wala iradatihi, dan juga bukan karena keinginannya, wa huwa ajzun wa qahrun ala mansabil uluhiyah, dan dia itu lemah, ya, kemudian qahar, tidak bisa, artinya dia lemah, qahar itu tidak layak dah, ala mansubil uluhiyah, untuk menduduki jabatan ilahiyah. Nah, seandainya itu terjadi, ada kejelekan dalam dirinya Allah Ta'ala, ya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabiran. Allah itu maha itu tinggi dari hal-hal itu. Agak mungkin Allah menciptakan sesuatu akhirnya Allah, ya, di luar kehendak Allah, di luar ilmu Allah, di luar kekuasaan Allah, kagak mungkin. Apa yang terjadi di alam ini kagak lepas dari ilmunya Allah. Allah sebab tahu semuanya, karena Allah punya sifat meliputi. Kagak lepas dari iradanya Allah. Ya, hari ini kita ngumpul jumlahnya segini, ini sudah iradanya Allah. Ya, pada qadirnya Allah itu. Gitu, ya. Baik.
Wa minal jaiz alaihi ta'ala ay yaf'ala ghaira salih wa ghaira aslahi fi haqqi ibadi. Ini juga di antara sifat jaiznya Allah Ta'ala itu Allah juga menciptakan ya atau melakukan pada orang yang ghair salih, yang kagak salih, dan kepada ghairul aslah, yang aslah lebih baik lagi. Ada baik, ada lebih baik. Fi haqqi ibadihi, dalam hak hambanya. Jadi boleh aja asal iman dikasih amal. Ya, misalnya yang idealnya dikasih oleh Allah rahmat, baca Quran setiap hari 100 ayat, itu kan yasluh, baik. Tapi bisa juga Allah kasih ini mengamali 1 hari 1 juz, itu aslah, lebih bagus lagi. Artinya jaiz bagi Allah ya membuat seperti itu kepada hamba-hambanya. Wala yajibu alaihi ay yaf'ala dzalika fi haqqihim khilafan li ba'dil mubtadi'ah. Kagak wajib atas Allah, hanya ke Allah tuh melakukan itu fi haqqihim, pada hak mereka, khilafan, berselisih pendapat, berbeda kepada sebagian mubtadi'ah. Li'annahu law wajaba alaihi ta'ala fi'l salih wal aslah li ibadihi, ya, karena seandainya atau jika Allah menciptakan, Allah Ta'ala menciptakan, ya, mewajibkan melakukan kebaikan dan melakukan yang lebih baik lagi kepada hamba-hambanya, ya, lima khalaqal kafiru al fakir. Kenapa Allah menciptakan orang kafir, orang fakir, al-mu'adzab, yang disiksa di dunia, ya, bil fakri, dengan kefakirannya, wa fil akhirati, dan nanti di akhirat, bil adzabil alim, dikasih siksa yang pedih. Li'annal aslaha lahu, karena yang lebih baik lagi itu lahu bagi Allah, adamu khalqihi, tidak ada penciptaannya. Wa in khalaqa, meskipun Allah sudah ciptain. Fal aslahu lahu, ya, iman apa tuh? Imatutuhu. Atau itu mim, ya. Fa aslahu, maka yang terbaik bagi Allah, imma tatimmuhu. Mimnya itu agak nyata ya, gitu ya. Imma dia disempurnakannya, gitu ya. Saghiran, baik yang kecil. Au salabahu akluhu, atau salib. Hal itu kurang sempurna, minim, akluhu, akalnya. Qabla bulughi, sebelum sampai sin ditaklif, umur ditaklifkannya oleh Allah, ya. Wa in khalaqa, dan jika Allah menciptakan, fal aslahu lahu, maka yang terbaik baginya imma disempurnakan, ya, kecil disempurnakan oleh Allah jadi besar, atau salibahu akluhu, atau akalnya dia kurang sempurna, qabla bulughi sinni taklif, sebelum sampai pada umur yang ditaklifkan. Jadi masih kecil, ya, akalnya belum sempurna. Lakinnahu ta'ala khalaqa dzalikal kafira wa lam yaf'al al aslaha fi haqqihi. Tetapi Allah Ta'ala, ya, menciptakan kafir, wa lam yaf'al al aslaha, tapi Allah tidak melakukan yang terbaik, itu fi haqqihi, kepada haknya orang kafir. Tetap orang mukmin derajatnya lebih tinggi dari orang kafir. Fa zahara annahu ta'ala la yajibu alaihi fi'lu salih wal aslah li ibadihi, maka tampaklah bagi Allah Ta'ala tidak wajib bagi Allah melakukan yang baik dan yang melakukan yang lebih baik lagi li ibadihi, kepada hamba-hambanya.
Hamba itulah dikasih ilmu, dikasih cahaya, dikasih pilihan, dia tuh milih tuh. Kan udah jelas, udah ada nih jalan surga, jalan ke sini, neraka ke sini. Kan masih ada aja orang jalannya yang jalan ke neraka kan. Ya. Udah nih jelas dikasih ya amanat nih. Ada orang yang jalanin amanat, ada yang kagak jalanin amanat. Allah kan ciptain dua-duanya, tapi kagak pantas bagi Allah menentukan maksudnya enggak. Ya itu kita yang menentukan. Allah ciptakan dua-duanya semua ada. Maka katanya fazahara annahu ta'ala la yajibu alaihi fi'lan salih wal aslah li 'ibadihi. Maka jelaslah bahwa Allah Ta'ala tidak wajib atas seorang hamba ya, fi'lan salih, melakukan yang baik dan yang lebih baik kepada hamba-hambanya. Artinya itu jaiz bagi Allah. Bal huwal fa'alu al-mukhtar, ya, tetapi dialah Allah yang melakukan, yang memilih, alladzi yaf'alu, yang melakukan ma yasha'u, apa yang dia kehendaki, wa yahkumu, dan Allah menetapkan, memutuskan bima yuridu, apa yang Allah inginkan. Contoh lagi, wa minal jaiz bihaqqihi ta'ala aqlan, secara akli. Ya. Dan diantara yang jaiz bagi hak Allah secara akal, ayyu'adzibal muti'a, ya, Allah mengazab orang yang taat. Boleh enggak? Boleh aja. Boleh. Tapi nanti dianalisa, tapi agak pantas Allah itu mengazab orang yang taat. Kalau mengazab orang yang asih pantas. Nah, gitu. Artinya secara jais boleh enggak? Boleh aja. Ya. Pak Prabowo nih mau bela yang jelek boleh enggak? Boleh aja. Tapi secara hukum pantas enggak? Secara sebagian negara pantas enggak? Kagak. Jadi wa minal jais fi haqqihi ta'ala aqlan, di antara sifat jaiz bagi hak Allah secara akal, ayyu'adzibal muti'a, Allah mengazab orang yang taat. Kemudian wa yun'imu al-ma'asi, Allah memberi nikmat kepada orang yang ahli maksiat. Wa la yaqbahu dzalika minhu, dan itu enggak dianggap jelek bagi Allah. Ya. Kenapa? Li'annahu malikun mutlaqun fa'il mukhtar. Karena Allah adalah raja segala-galanya dah. Mutlak ya. Fa'ilun, Allah yang berkuasa berbuat. Mukhtarun, Allah yang memilih. Wa li'annahu in asabana bi fadlihi wa in adzabna bi adlihi. Tapi Allah itu in asabana, jika Allah memberikan pahala kepada kita itu bi fadlihi, karena sifat apa? Karunia Allah. Wa in adzabna, jika Allah mengazab kita itu bi adlihi, yang sifat adilnya Allah. Ya. Jadi ini profesional sebetulnya. Gua raja sama gua ngapain aja, gitu kan. Tapi ketika ada rakyat salah, ya harus dikasih hukuman. Baik harus dikasih apa? Pahala, dikasih apa? Amnesti, abolsi, baik gitu. Wala ta'thira li ta'ati fi wujubi thawab. Tidak ada pengaruh bagi ketaatan dalam kewajiban pahala. Artinya pahala itu prerogatif Allah. Allah kayak kemarin tuh Pak Prabowo. Kan terserah Prabowo mau ngasih abolsi apa kagak, sebetulnya. Cuma nanti kan dilihat dari etika, ya, dari sudut pandang hukum kan. Orang semuanya kagak ada yang merem. Lihat, sekarang se-Indonesia semua menilai semuanya, ya. Sampai orang awam pun nanti melihat, ya.
Wala ta'thira lil ma'siyati fi wujubil adzab. Juga tidak ada pengaruhnya kepada maksiat pada wajibnya adzab. Nah, di sini baru lakinna lamma warada fi nusus syariah al-muhammadiyah. Nah, tetapi ketika datang teks-teks syariah al-muhammadiyah, ketika datang agama Islam, datang Al-Qur'an, wa'adahu subhanahu wa ta'ala lil muti, dan Allah menjanjikan kepada orang yang taat bisawab, itu janji Allah. Ya, Allah ciptakan kan yang amal jelek, amal baik. Ya, itu tidak menunjukkan Allah jadi jelek, enggak. Allah ciptakan tuh. Ya, antum milih mau yang mana. Tapi Allah janjinya kalau antum baik dikasih surga, jelek dikasih neraka itu. Ya. Jadi apa? Wa'adahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lil muti'i, kepada orang yang taat, bitsawabi, dikasih pahala. Wa wa'idahu lil 'asi bil 'iqab, dan juga Allah wa'id apa? Mengancam kepada hambanya, ya, kepada orang yang maksiat, bil 'iqab, dengan sanksi. Sara wajiban syar'an. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban syariat itu. Allah yatakhallaf wa'dahu. Allah tidak akan mengingkari janjinya, ya. La yukhlifu wa'dah. Wala wa'idahu. Allah juga tidak mengingkari, ya, ancamannya itu. Kenapa? Li'annahu law takhallafa dzalika. Sesungguhnya Allah, seandainya Allah mengingkari itu semuanya, Allah kagak nempati janji, Allah kagak ngasih azab, siksa kepada yang salah, ya, lazimal kadzbu, pasti Allah dusta, ya, wal khalfu fi khabarihi, dan Allah apa? Mengingkari dalam berita Allah Ta'ala. Artinya Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana. Berarti itu Allah, dia beda dengan apa beritanya. Wa dzalika muhalun, dan itu mustahil. Kagak mungkin Allah tidak menepati janjinya, ya. Lakinnal wa'da bitsawabi yajibu syar'an. Tetapi janji memberikan pahala, ya, yajibu, itu wajib secara syariat. Allah yatakhallafa fi haqqi ahadin minal muti'in. Allah tidak, ya, mengingkari pada hak seseorang yang melakukan ketaatan. Ahadun minal muti'in, artinya seseorang yang melakukan ketaatan. Muti, orang yang taat, ya. Li'annahu naqasa, ya. Kalau Allah kagak nempati janjinya, Allah nakis berarti. Dan Allah apa? Mustahil dari sifat nakis. Allah kamil, sempurna. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Ini penegasan terakhirnya. Dan sifat kurang atas Allah itu mustahil. Ya, Allah selalu. Bahkan dalam kajian tasawuf, Pak, karena setiap diri kita itu sudah ditiupkan wa nufikha fi sur. Ada ruh Allah dalam diri kita. Kalau kita nih jauh dari Allah, udah lupa sama sholat, lupa mengaji, lupa memajlis, terbelenggu aja suasana syahwatnya, udah hubbu dunia. Tahu-tahu dia kasih inayah, hidayah, sadar, ya, sadar. Itu Masya Allah. Ibarat kalau kata Pak Quraisy Shihab, kita, ya, dari hadis lain juga, baru mau pengen maju selangkah Allah sudah meluk kita, ya. Saking apa? Rahman dan Rahimnya Allah. Ingat tuh, marah Allah, ya, itu kecil di bawah kebaikan. Jadi sifat kebaikan Allah jauh lebih besar daripada sifat murkanya Allah. Jadi jamaah, seberapapun kesalahan kita di masa lalu yang pernah kita lakukan, kegelapan yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa.
Ya Allah, saya mah dulu sebelum pensiun udah, saya mah setan dah, bukan orang saya dulu itu. Udah nggak ada lagi dah, saya harapan jangan. Ya, bapak tobat sejengkal Allah langsung nubruk, langsung, malaikat itu siapin sorga, siapin bidadari, itu ada hambaku yang bertobat. Udah begitu itu. Ya, jadi jangan putus asa kepada keburukan yang kita pengen semuanya husnul khatimah. Nah, hari ini mulai kita perbaiki tauhid kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Dengan kemerdekaan kita merdekakan diri kita, tundukkan kepada syirik, tundukkan kepada khurafat, tundukkan kepada hal yang jelek-jelek, ya. Ini sama-sama kita menjadi hamba Allah yang punya niat baik, pikiran baik. Ya, sifat jelek-jelek di hati udah jangan disimpan terus. Bapak-bapak, ini air nih, ini tubuh kita nih. Ada sampai dia mati ini bersih aja nih hatinya. Ada orang mati di dalam dia kotoran. Bapak-bapak mau pulangnya bersih apa kotor? Yang bersih. Ini namanya biqalbin salim. Hati kemudian hati yang bersih. Makanya kagak boleh ngancem orang, seuzon sama orang, besok gua balas. Besok pas malam tidur ampeng, nyesek mati lah. Bayangin dia mati bawa dendam. Waliyadzubillah. Ya, sifat orang mukmin dan sebuah jalan menuju surga adalah dia harus kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah, afinan anin nas, bisa memaafkan orang lain, ya. Terus ya, jadi penting ngajinya kesiangan soalnya waktunya ada siang sekarang. Mana sekarang? Di mana sekarang? Muhal tadi ya. Wa ammal wa'idu bil iqabi faqad akhraja minhu al mu'minuna al maghfur hum bil dalail ad-dalah. Adapun janji siksaan, ya, faqad akhraja minhu al mu'minun, itu dikecualikan oleh orang mukmin, oleh orang yang diampunin, ya. Masa orang mukmin disiksa? Enggak. Orang yang telah diampuni disiksa? Kagak, ya. Bidalail ad-dalah, dengan dalil-dalil yang menunjukkannya. Ala anna Allah Ta'ala qad yaghfiru li ba'di ibadihi adz-dzunuba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala qad terkadang mengampuni, ya, kepada sebagian hamba-hambanya adz-dzunuba, dosa-dosanya. Wa ammal kuffaru fala yatakhallaful wa'id. Sementara orang-orang kafir Allah juga kagak mengingkari janjinya fi haqqihim, kepada haknya untuk kafir, lil adillati syar'iyyati dalah, ya, kepada dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Apa? Ala tahattumi khuludihim finnar, untuk memastikan khuludihim, khulud apa? Kekal mereka finnar, di dalam neraka itu. Wa ammal mu'minuna ghairul maghfur lahum ma'asihim. Adapun orang mukmin yang tidak diampunin, bagi mereka maksiat-maksiat, fala budda min nufudil wa'idi fi haqqihim, maka pasti dia akan, ya, melaksanakan wa'idnya, janjinya. Pasti Allah akan menerapkan janjinya fi haqqihim, pada hak mereka, walau bi ta'dzibi wahid minhum, meskipun, ya, dengan menyiksa satu di antara mereka. Kenapa? Li Allah apa itu? Li Allah yalzamal khalfa fi khabari ta'ala, agar Allah tidak mengingkari janji dalam beritanya. Allah kan beritanya apa? Allah menepati janji, Allah adil. Jangan sampai redaksinya jadi
agak bagus. Wa min jaiz alaihi ta'ala aqlan ayyandura bil absar. Nah, sekarang contoh lagi, di antara yang jaiz bagi Allah secara akal itu Allah yandur bil absar, melihat, ya, li'annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun. Nah, karena Allah itu ada, wa kullu mawjudin yasihu ayyara, dan semua yang ada itu katanya itu bisa Allah lihat. Bapak-bapak sadar nggak? Saya selalu konsennya ke tasawuf, ya. Itu di dalam hati bapak itu sekarang coba lihat. Allah tahu nggak? Tahu. Kha'inatul a'yun, mata-mata yang khianat Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, yang terselip dalam hati Allah tahu semua isinya apa. Makanya kalau tahu yang sekarang ada hatinya dendam, benci, malu nunduk, istighfar, taubat, keluarin sifat-sifat jelek dalam dirinya, minta sama Allah diganti dengan sifat-sifat yang baik-baik, ya. Kalau malu sama Allah sampai gini hari saya bono kalau lihat ini benci aja, dendam aja, kesel aja, suuzon aja. Nah, itu kan sifat jelek. Nah, buang nanti, ya. Jangan disimpan terus sampai mati kita bawa dan sampai. Bahwa subhanahu yasihu ayyara. Nah, Allah subhanahu yasihu ayyara, bisa melihat. Lakin lam taqa ru'yatahu ta'ala fid dunya li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pandangan Allah, ya, di dunia tidak seperti pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya ininya beda. Ya, kita aja sama orang soleh beda kan. Ini kan tembok tertutup. Orang-orang waliullah kalau kasih inkisab bisa lihat di belakang tembok. Ya, beda tuh. Apalagi khalik sama makhluk beda. Wa ru'yatuhu subhanahu fil akhiril mu'minin wajibatun syar'an, dan pandangan Allah kepada orang mukmin di akhirat itu wajib secara syar'i bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Ini sesuai ini pendapatnya dengan ahli sunnah wal jamaah linnasil Quran, karena berdasarkan Al-Quran wal ahadits syarifah, dan hadis-hadis yang mulia, wal ijma' sahabat, dan ijma' para sahabat. Nah, ini bagus dimuatin. Kita belakangan ini ada tertipu dengan slogan-slogan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Itu kelihatannya cakep, tapi ternyata isinya jelek. Ya, hanya Quran dan hadis, kagak mau dengar akwal sahabat, akwal ulama, ini susah. Ya, langsung ke Al-Quran, sementara kapasitasnya dia kagak memadai. Cuma pegangan terjemah depak. Terjemah depak sampai hari ini aja masih terus direvisi. Itu kembali ke Al-Quran. Jadi apa? Oh, kelihatannya keren. Tapi dia akhirnya memahami Al-Quran ngikutin hawa nafsunya, dan dia nggak punya perangkat nahu, sorof, balaghah, dilalah, asbabun nuzul, 15 surut kata Imam Syarawi. Satu lagi kebersihan hati. Kalau punya itu udah mustahil mutlak, boleh langsung lah dia kuasain semuanya. Hafal ribuan hadis gitu. Nah, ini nggak bisa apa-apaan. Kembali Al-Quran, dan dia akan memahami Al-Quran lewat. Kenapa dia kagak mau ngambil akal sahabat? Lah bahaya juga. Nggak akal ulama. Emang ulama ngambilnya dari tong sampah? Kan kagak. Ulama yang dari Al-Quran, hadis. Imam Syafi'i sudah memeras semuanya. Tinggal baca aja sih, ngikutin. Tapi kita ya muqallid, ikutin. Nanti kalau sudah tingkatannya memang setara dengan, baru Anda boleh punya hujah sendiri, punya dalil istishadnya. Lah kita masih ngikutin semua, membaca doang. Baca aja tuh, baca.
udah enak banget udah ngikutin, udah bener sama tuh ngikutin aja. Paling punya kelebihan ya bisa argumen ini itu. Semuanya udah produk jadi, pikir Pak itu semua udah produk jadi. Sebanyak ngaji dengerin ya udah bisa gitu ya. Nggak perlu lagi menguras ini enggak. Baik. Cuman kitab-kitab dulu kan itu jarang habis keterangan dikasih ayat, dikasih hadis. Kenapa? Udah ada di kepalanya semuanya. Ya. Dikatakan wah itu kitabnya nggak sempurna, lah bukan. Saat itu penulisnya sudah hebat. Sekarang malah jadi ilmu kita tahqiq turos. Itu ayat berapa masukin gitu. Ya. Kan banyak buku-buku yang coba lihat. Ya. Banyak karangan Imam Nawawi aja kelihatan tuh. Lah ini mana ayatnya, hadisnya kagak ada. Alam. Karena kalamnya sudah kalamnya Allah udah. Di kepalanya sudah Al-Quran sama hadis semua. Kalau kita kan di kepala kita, pikiran kita isinya dunia semua. Jadi pengen ngomong agama salah jadinya. Kata Imam Ghazali bagusan diam aja dah. Pahala diam. Agak salah omong ya. Orang jadi kagak bingung. Yang jadi bingung apa? Ngomong di tengah umat ngaco-ngaco. Tapi dia udah didengarkan petua-petuanya. Ingat lagi ya, ini biar ini selesai ini besok sudah tentang babnya bab pindah iman kepada para nabi. Ya. Semalam baca kitab apa ya? Jadi ternyata 300 nabi pernah umroh lewatnya mikotnya di Ja'ronah. Ya, tempat mikot umroh yang di Mekah yang paling afdal Ja'ronah, Tan'im, Hudaybiyah. Kalau Ja'ronah ini fi'ilnya Nabi pernah umroh lewat situ. Kalau Tan'im letaknya 7 km, Nabi sunnah kauliyah yang umroh pernah Siti Aisyah istrinya. Maka itu masjid dikatakan masjid apa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernah 300 nabi mikot dari masjid Ja'ronah. Ya. Itu luar biasa ulama kita dapat tuh ya keterangan itu. Kitabnya tuh tasal nyambung terus ke atas ketemu. Baik. Mana Saimin? Mana? Lakin lam taqa ru'yatuhu ta'ala fid dunya, itu udah ya, li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ru'yatuhu subhanahu fil akhirah lil mu'minin wajibatun syar'an bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaah wal nassil Qur'an wal ahadits syarifah dan hadis-hadis yang mulia, wal ijma' sahabati 'alaiha dan ijma' para sahabat. Ini bahaya. Sahabat banyak meriwayatkan hadis. Kalau sahabat ditolak, lah lama-lama orang kagak mau dengerin hadis Nabi. Ini fikrahnya Yahudi, dibenci dulu, dan fikrahnya Syiah, dibenci dulu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dan siapa tuh? Abu Bakar. Kalau Abu Bakarnya udah dijelek-jelekin, bagaimana kata-katanya? Contoh, jamaah udah kagak percaya sama Ustaz Imin. Coba Imin pengumuman apa aja didengerin nggak? Kagak. Nah itu ada tujuan dari Yahudi itu ya, sengaja menjelekan para sahabat, akhirnya nanti udah kagak ada lagi nanti yang mendengar hadis-hadis Nabi. Lakin ru'yatahu ta'ala bila kaif. Tetapi pandangan Allah itu tanpa kaif. Bila inhisar, tanpa terbatas. Wa mana qaulina bila kaif, pengertian perkataan kita Allah itu pandangannya tanpa kaif. Kaif itu bagaimana? Annaha biduni takayyufihi subhanahu bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadis
min nahwil mukhabati lirra'i wal jihati wa tahayyuzi. Bahwa pandangan ya Allah itu tanpa takayuf. Takayuf itu arti Allah melihat dengan bagaimananya itu. Ya. Bi kaifiyatin, dengan kaifiyah cara, min kaifiyatil hawadis, dengan beberapa cara-cara yang hawadis yang terjadi. Min nahwil muqabalah, ya, berupa berhadapan lirra'i, kepada yang dilihat, wal jihati, dan arah, wa tahyuzi, dan tempat yang kejadian. Lianna ru'yata quwwatun idrakiyatun, karena penglihatan itu adalah kekuatan idrakiyah, bisa mendapatkan, ya, bisa memahami. Bapak-bapak sejauh mana pandangannya, sejauh itu juga pemahamannya, kan gitu kan. Tapi ada orang yang lokasi pandangannya tembus sampai ke atas. Ada ya. Imam Ahmad tuh, adanya Imam Ghazali, bisa ngelihat ada darah di dadanya Imam Ghazali, tembus namanya. Ya ja'aluhu Allah Ta'ala fi khalqihi, yang Allah jadikan dalam ciptaannya. La yustaratu fiha aqlan, tidak disyaratkan di dalam penglihatannya itu secara akal, muqabalatul mar'i, ya, berhadapan dengan posisi yang dilihat. Kan orang melihat kok kagak harus dia harus sejajar kan, lihat dari mana aja bisa. Wala kaunuhu fi jihatin wa haizin wala ghairi dzalik, dan juga tidak keberadaannya dalam satu arah, satu tempat, dan tidak juga semuanya. Wa innama ju'ilat hadhihi syurutan 'adiyah, sesungguhnya ini dijadikan hanya syarat-syarat yang biasa. Ya juzu ay yakhluqallahu ta'ala ru'yata biduniha, ya, Allah bisa saja menciptakan penglihatan, ya, tanpa melihat. Wa mana kaulina, dan makna kaulina perkataan kami, inna ru'yatahu ta'ala bila inhisar, pandangan Allah tanpa terbatas, ay bidun inhisarihi ta'ala inda ra'i, artinya tanpa ada batasan. Kalau kita kan pakai masih namanya hasasiyah kan, beda pandangan ini istilah. Ada pandangan hasasiyah, ada pandangan maknawiyah. Apa pandangan hasasiyah? Pandangannya dengan panca indera. Pak Haji Agus nih, Pak Haji dah. Pak Haji ini min berapa kacamatanya? Coba dibuka, lihat ke situ. Ini kelihatan nggak mukanya? Itu namanya pandangan secara hasasiyah, panca indera. Tapi kan bisa dibuka, tapi pandangan secara maknawiyah. Jadi mata batin yang membaca, ya, nah, beda tuh pandangan hasasiyah sama pandangan maknawiyah. Allah tembus semuanya, Allah meliputi semua. Katakanlah batu kecil, katanya semut hitam jatuh di atas batu hitam di malam yang gulita, Allah tahu, ya. Tetesan hujan segitu banyaknya Allah tahu. Masa iya kita maksiat Allah kagak tahu? Ya, masa iya di hati kita ada yang jelek Allah kagak tahu? Tahu semua. Artinya apa? Pandangan Allah tanpa ada batasan, kelihatan semuanya. Bihaitsu yutihu bihi la listihalatil hudud, di mana Allah yuhitu bihi, bisa meliputi semuanya. Maka Allah Ta'ala alim, khabir, ya. Istihalatil hudud, ya. Artinya tidak ada batasan, wa nihayat, tidak ada ujungnya lahu bagi Allah Ta'ala. Wala tukhalifu baina wujubi ru'yatil mu'minin lahu Ta'ala wa baina kaunihi fil Qur'an syarif la tudrikuhul absar. Dan ini kata pandangannya la tukhalif, tidak berseberangan
baina wujubi ru'yatil mu'minin, antara wajibnya pandangan orang mukmin kepada Allah Ta'ala dan antara firman Allah Ta'ala. Artinya kagak berseberangan, ya. Di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar. Apa maksudnya? Pandangan Allah itu ya, tidak terjangkau sempurna itu. Li'anna makna idrakil absar, karena makna idrak, pandangan yang sempurna itu, ru'yatuha ala wajil ihatati, pandangannya itu sisi meliputi semuanya. Bihaitsu yakunul mar'iyyu mutahayyizan, di mana orang yang melihat itu, ya, dia menempati ruangnya, ya, bihududin, dengan batasan, wa nihayat, dan ujungnya kelihatan. Kita ngelihat masjid ini nih, kan kelihatan tuh ujungnya segitu doang. Sepandang mata kita melihat. Wa hadza la naqulu bihi li'annahu muhalun al ta'ala. Dan ini kita jangan bilang wah ini mustahil bagi Allah, ya. Wa qad khalafa fi jawazi ru'yatihi. Allah berbeda dalam boleh pandangannya pada sebagian yang mubtadi'ah. Fatamassaku, dan yang berpegang teguh, bisyibhi madudatin, dengan menyerupai, menolak, alaihim fil kutubi al mutawwalah, dalam kitab-kitab yang panjang-panjang itu kasus-kasus tauhid ini diceritakan tuh Pak. Ada kasus yang begini gini ya. Apalagi kita banyak kitab Tahawiyah tuh tebal banget. Wa min jaiz alayhi ta'ala irsalur rasul alaihi wasallam, dan merupakan juga sifat boleh bagi Allah, jaiz, mengutus para rasul lil khalqi, kepada makhluk. Falaisa irsaluhum wajiban alaihi ta'ala. Nah, mengutus rasul-rasul itu kagak wajib bagi Allah. Allah mengutus ke kagak ke terserah Allah maksudnya. Ya, itu. Wala mustahilan, enggak mustahil juga. Tapi bal latafa minhu ta'ala. Ini. Maka itu adalah merupakan sifat latifnya Allah. Manusia itu kalau kagak diutus rasul jadi binatang semuanya. Maka perlu diutus agar ada orang-orang yang bisa membimbingnya ke jalan. Dan sifat latafnya Allah, wa ihsanin, sifat baiknya Allah, wa rahmatin, sifat rahmatnya Allah, bi mahdil fadl, dengan kemurnian keutamaan Allah. Jadi maksudnya sifat jaiznya Allah, Allah boleh ngutus rasul, boleh kagak. Nah, Allah utusnya rasul itu karena apa? Sifat kebaikan Allah. Bahwa manusia itu, satu kaum itu perlu adanya apa? Pembimbing, ya. 5 fi irsalihi min al-hukmi wal masalih allati la tuhsa, terhadap, ya, pada diutusnya mereka, ya, min al-hikam, dari hikmah-hikmah, wal masalih, dan kemaslahatan-maslahatan, allati la tuhsa, yang kagak bisa dihitung. Ya, artinya enggak usah, itulah, ini masjid aja perlu ada yang namanya ketua DKM. Kalau kagak berantakan. Berarti apa? Hikam wal masalihnya kan perlu banyak hikmah-hikmahnya. Ya. Minha, diantaranya mu'adadatul aqal, yang berlawanan dengan akal. Fima yastaqillu bima'rifatihi, yang sedikit ma'rifatnya. Orang kalau ilmunya sedikit udah akan selalu jadi musuhnya, nggak ketemu-temu dengan orang yang ilmunya banyak. Mislu wujudil ilahi subhanahu wa ilmihi wa qudratihi, seperti adanya Allah subhanahu, ilmunya dan kekuasaannya. Wa minha, dan diantaranya istifadatul hikam fima la yastaqilu bil aqlu, ya, mengambil istifadah kepada hikmah-hikmah terhadap yang tidak bisa diterima oleh akal. Mislu al-ma'ad al-juthmaniyah wal hisab, ya, seperti ma'ad, hari kembali, ya, apa tuh, al-jusmani wal hisab, hari hisab. Kan sama akal kayaknya kalau orang kagak beriman mah kagak bisa nangkep, ya.
Apa benar ada hari hisab? Benar itu neraka. Wa minha bayanu halatil af'al, di antaranya juga penjelasan kondisi-kondisi perbuatan-perbuatan allati tuhsinu taratan, yang sebaiknya taratan terkadang terjadi tukbahu. Dan di antaranya penjelasan kondisi perbuatan-perbuatan yang baik terkadang buruk. Ya, wa tukbahu ukhra min ghairi ihtidalil aql, tanpa bimbingan akal, ila mawaqiha, kepada kejadiannya, perbuatannya. Wa minha, dan diantaranya, ini diantara apa? Diantara diurut ini diutusnya rasul-rasul itu, bayanu manafil aghdiyati wal adawiyati wa mudhariha allati la tafiu biha at-tajribah illa ba'da adwarin wa atwarin ma fiha min al-akhtar. Menjelaskan kemanfaatan gizi, obat, kemudaratan, ya, yang tidak bisa memenuhi dengan itu at-tajribah, sebuah tajribah. Apa tajribah? Eksperimen. Illa, kecuali ba'da adwar, setelah adanya adwar itu ya hal-hal yang dilakukan, wa atwar, perjalanannya, ma fiha min al-akhtar, meskipun di dalamnya ada aja bahaya-bahayanya. Wa minha takmilun nufusi al-basyariyah, di antaranya juga hikmahnya menyempurnakan jiwa manusia bihasabi istidadatihim al-mukhtalifah, sesuai dengan persiapan mereka yang berbeda-beda, fil amaliyati wal amaliyat, dalam amaliyat, dalam ilmu dan amal. Jamaah gini, jamaah datang ke sini kan mau ngaji perangkatnya apa? Persiapannya kuping, dengar, akal. Semalam kalau tidurnya kurang tidur, nih ngaji nih kagak jelas nih, goyang. Ya, itu baru namanya hissiyah, belum ma'nawiyah, kesiapan hati. Hatinya datang ke sini salah niat, udah tertutup. Makanya kata ulama, zakin nafsak qabla sima, sebelum datang dengan ilmu udah mulai dari rumah istighfar, selawat. Kenapa saya setiap pengajian kita awal baca niat sampai ibtigha'an agar itu, lalu baca istighfar, baca la ilaha illallah, itu bentuk tazkiyah sebetulnya. Mudah-mudahan yang kita baca seperti itu ngebersihin hati kita. Kalau hatinya bersih, nah seperti kaset, cakep rekamannya, pulang-pulang bawa ilmu. Kalau hatinya kotor, pulang-pulang bawa apa? Ini bawa nasi uduk nanti ya, sama telur ya. Itu yang diingat ya. Ya, kesiapan ilmu hati itu penting banget ya. Seluruh ulama bilangnya zakir nafsak qabla sima ya. Apalagi nanti bicara madat, wah itu agak bener tuh kata Syekh Ustaz, udah terputus dari madat Allah ya, kurang siko kepada guru. Wa minha ta'limu sana'il al-khafiyyah min al-hajiyati wad darurat. Hikmahnya diantaranya ada ta'lim, mengajarkan kepada sana'i, produksi-produksi yang ciptaan-ciptaan yang tersembunyi, minal hajiyat, dari kebutuhan-kebutuhan, wad daruriyat, dan yang bersifat apa namanya istilahnya? Kebutuhan yang daruri. Apa bahasa kerennya? Primer. Apa Pak istilahnya? Kebutuhan-perbuatan yang ya daruriyat, yang penting gitu ya. Wa minha primer. Wa minha ta'limuhum al-akhlaq. Nah, hikmahnya ada nabi diutus ngajarkan mereka tentang akhlak yang fadilah, yang raji' ila al-ashkhas, yang katakanlah berujung kepada ashkhas, tokoh-tokoh, wasiasat, politikus, tapi yang al-kamilah, yang sempurna, al-aidah, yang kembali ilal jama'at, ya, kepada kelompok-kelompok, fil manazil wal mudun, di tempat-tempat dan di negara-negara. Wa minha, dan diantara juga diutusnya Nabi al-ikhbaru bi tafasiri thawabil muti, memberitahukan dengan jelas terperinci
pahala buat orang yang taat, wa iqabil 'asi, siksaan buat orang yang maksiat, targhiban sebagai sebuah targhib motivasi, rangsangan fil hasanati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kan Nabi datang basyirau wa nadhira. Berita basyir, berita gembira. Kalau jamaah jujur dapat ini. Nadhir Kalau jamaah bohong, iyyaka wal kadzib. Itu ya. Wa tahdhiran, dan tahdzir peringatan anis sayyi'at, dari keburukan-keburukan. Ila ghairi dzalika minal awaid, ya, pada hal-hal yang lain daripada awaid-awaid. Tsumma ba'da i'tiqadina, kemudian setelah keyakinan kita ini sudah tertutup, ya, closingnya. Kemudian setelah keyakinan kita bijawazi irsalihim, dengan bolehnya, ya, mengutus para rasul fi haqqillah, pada hak Allah, ya, wa annahu laysa biwajibin alaihi, dan sesungguhnya kagak wajib atas Allah mengutus rasul. Yajibu alaina, buat kita nih. Tadi kan pertama Allah dulu bicara. Allah ngutus rasul ke, kagak ngutus ke, nah itu semua Allah. Tapi ketika Allah utus rasul, hikmahnya tadi banyak tuh. Beli pengajaran, pendidikan banyak, pengetahuan. Kemudian buat kita terakhir nih, sekarang ke kita. Ini bicara tentang tauhid, iman, lahir apa? Yajibu alaina i'tiqadu husuli irsalihim, wajib atas kita i'tiqad, meyakini husuli, datangnya atau memperoleh, irsalihim, diutusnya mereka para nabi, min laduni, sejak Nabi Adam, ila rasulina, sampai kepada rasul kita Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala jamil anbiya wal mursalin, pada seluruh para nabi, para mursalin, ya, wasallam. Asalnya sallallahu wasallama, jadi namanya ini wawunya wawu ataf, ada jamaah baca selawat, awalnya Allahumma sholli, nanti fil amr, ujungnya wasallama. Salah tuh, ada Allahumma sholli wa sallim. Kalau sallallahu wa sallama itu namanya ataf, madi amr, ya. Jadi adapun kita, kewajiban atas kita meyakini adanya utusan-utusan, diutusnya para nabi sejak Nabi Adam sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, ya. Wasayati bayanu kaifiyati tafsil iman, dan akan datang nanti penjelasan, ya, bagaimana secara terperinci iman bihim, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam, ya, fil bab tsani, dalam bab yang kedua ini. Wallahul muwaffiq. Jamaah, jadi saya baca dalam kitab sejarah tinjauan tasawuf, semua nabi tahu semua dan menyampaikan. Semua kitab samawi menginformasikan. Semua ulama-ulama dulu, baik itu Nasrani, Yahudi, tahu semua akan datang nabi terakhir. Waktunya Nabi melahir, orang Yahudi semuanya tahu semua, diceritakan itu. Bahkan ada yang namanya Raja Tuba dari Yaman, 300 tahun sebelum Nabi lahir sudah menyiapkan rumah di kota Madinah. 300 tahun sebelum Nabi lahir. Itu informasi dari apa? Dari pendeta Yahudi. Tahu semua. Ya, alam ini sudah tahu, disiapkan. Ciri-cirinya di masa yang sama, ibu-ibu semua hamilnya lelaki semuanya, nggak ada perempuan. Ya, yang ditunggu-tunggu harapan orang Yahudi, lahirnya Nabi dari Ibrahim punya anak dua, Ishak sama Ismail. Dari Ishak kan Nabi semua tuh,
Mereka berharap nabi terakhir yang dijanjikan Allah dan tertulis dalam semua kitab adalah datangnya juga min tariqi Ishaq. Tapi malah nabi yang lain dari mana? Ismail alaihissalam. Ketika malam itu lahir, langsung ibaratnya orang ya ulama-ulama yang stres semuanya. Ya, habis sudah, tutup udah masanya ini. Telah berpindah ke nubuah ya min Ishaq ila Ismail. Nah, dari situlah mulai orang kagak percaya kepada nabi. Padahal awalnya yakin, percaya, tahu akan datang nabi terakhir. Itu namanya Pak Anani, sifat apa ini? Egonya. Ya, kayak sama paman-pamannya nabi kan tahu tuh Muhammad benar semuanya. Tapi karena egonya merasa lebih tua, lebih ini, kagak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat ya. Hati kita makin lama makin bersih, ketaatan kita tambah tingkat kepada Allah, tambah dekat sama Allah, duit kita tambah banyak dan berkah, hutang-hutang pada lunas semuanya, anak-anak pada berhasil semuanya, mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman, ya dafil bala ya Rahim. Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai sekarang doa